Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Amalia Tina dalam program edukasi. Pemirsa MTA TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda hari ini senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, memilih sebuah sekolah pendidikan dini bagi buah hati bukanlah sebuah hal yang sepele ya. Pendidikan dini harus tentunya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, serta penanaman nilai-nilai Islam agar sesuai nih dengan visi dan juga misi kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak dan juga sejalan dengan proses belajar mereka gitu. Dan hari ini dalam program edukasi dengan tema belajar dengan hati, tumbuh dalam iman bersama dengan KB MTA Ngemplak Boyolali, kita akan bahas terkait pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik tapi juga pada pembentukan akhlak yang mulia dan juga pembiasaan ibadah. Nah, untuk lebih lanjutnya di studio MTA TV hari ini sudah hadir Kepala Sekolah dari KB MTA Ngemplak Boyolali. Ada Bunda Khairunisa Miftahul Jannah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini Bunda Nisa hadir bersama dengan pendidik dari KB MTA Ngemplak Boyolali. Ada Bunda Zarifah Kurota Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Zarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik dan sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Ini tentunya kita juga mengundang Anda nih pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan juga SMS di nomor 0811 2553000. Ya, ini kelihatannya masih muda-muda gitu ya. Saya panggil Bunda nih karena memang guru TK ya, guru KB MTA Ngemplak Boyolali gitu ya, Bunda Nisa dan juga Bunda Zarifah ya. Masya Allah, luar biasa nih, muda dan semangat nih ya untuk mendidik adik-adik kita. Tentunya tidak hanya untuk mendidik di aspek akademik mereka, tapi juga mendidik akhlak yang mulia nih untuk mereka gitu ya. Kita mau kenalan dulu nih dengan KB MTA Ngemplak nih, Bunda. Silahkan disampaikan profil singkatnya KB MTA Ngemplak Boyolali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini KB MTA Ngemplak Boyolali merupakan sekolah yang didirikan khusus untuk anak usia dini. Jadi PAUD yang meliputi KB dan TK. Kami juga membuka layanan TPA atau tempat penitipan anak untuk anak usia 2-5 tahun. Dan kami membuka dua kelas itu untuk KB dan TK. TK-nya meliputi nanti ada TKA dan TKB. KB itu untuk rentang usia 2-3 tahun dan TK nanti di usia 3-5 tahun. Dan kami membawa slogan dari KB MTA Ngemplak sendiri adalah SMART. Itu merupakan singkatan, S-nya merupakan solih atau solihah. Jadi kami ingin mendidik anak itu solih dan solihah sejak dini. Seperti itu. Terus M-nya adalah mandiri, A-nya aktif, R-nya rajin, dan T-nya tangguh. Jadi kami para guru dari KB MTA Ngemplak ingin membentuk karakter anak itu yang smart, solihah, mandiri, aktif, rajin, dan juga tangguh. Seperti itu. Gitu ya, Masya Allah, luar biasa nih. Visinya adalah untuk membentuk anak-anak yang solihah, mandiri, aktif, rajin, dan juga tangguh. Ini visi misi dari KB MTA Ngemplak Boyolali. Jadi tidak hanya KB gitu ya, Bunda Nisa ya. Ada TK, ada juga TPA, ada juga PAUD gitu. Nah, ini untuk perbedaannya selain di range umur kan, kalau di KB kan 2-5 tahun ya, Bunda Nisa ya. Kalau TK ini 3-5 tahun. Nah, untuk masa pendidikannya nih berapa tahun? Apakah sama untuk KB dan juga TK? Untuk KB dan TK itu kan merupakan sekolah yang di bawah naungan PAUD, di bawah naungan PAUD. Kalau KB itu sekolahnya masih non formal, jadi belum
mengikuti pendidikan yang sesuai. Jadi masih masanya masih bermain seperti itu, karena kan masih usia 2 tahun, 3 tahun itu masih sangat usia-usia bermain seperti itu. Namun kalau TK niku sekolahnya sudah formal. Jadi sudah diajari pelajaran-pelajaran yang sekiranya dipersiapkan untuk nanti ke jenjang sekolah berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau KB itu masih non formal, jadi masih banyak bermainnya. Tapi kalau TK itu sudah bermainnya masih, tapi disampingi dengan belajar seperti itu. Kalau KB itu fokusnya berapa tahun, Bunda Nisa? Kalau KB itu mulai usia 2 tahun itu kan Lulusnya? sudah KB, lulusnya sampai 4 tahun. Oke, berarti 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Nanti kalau TK itu 3 sampai 5 tahun. Sama berarti ya, memang sama gitu ya, 2 Memang tahun, sama. 2 tahun di KB dan untuk TK. Tapi yang membedakan adalah untuk pengajarannya gitu Iya, ya. untuk Kalau di materi. KB memang pendidikan informal, nah kalau di TK ini memang sudah disiapkan untuk bisa masuk jenjang SD gitu ya, Iya. Bunda Nisa ya. Masya Allah. Nah untuk sekarang nih KB MTA Ngemplak nih sudah ada berapa nih jumlah pendidiknya? Untuk pendidiknya sendiri kami sudah ada 7 guru yang insya Allah siap mendampingi putra-putri Bapak Ibu di KB MTA Ngemplak yang nantinya mendampingi 2 kelas. Nanti ada KB sendiri, TK sendiri dari 7 guru tadi. Untuk sekarang kelasnya ada berapa nih? Berarti? Untuk kelasnya ada 2, ada KB dan TK. Karena kan TK-nya baru TKA atau yang usianya ya 4 tahunan seperti itu. Ada 2 kelas. Oke, untuk siswanya? Untuk siswanya sampai sekarang ada 11 siswa. 11 siswa itu terdiri dari 4 siswa yang masuk ke TK ya, 4 siswa TK dan juga 7 siswa yang dari KB. Alhamdulillah, ini berarti baru dibuka untuk tahun ajaran ini begitu ya, Iya, Bunda baru. Nisa ya, di tahun 2025, tahun 2026 gitu. Dan untuk muridnya alhamdulillah sudah ada 11 anak. Masya Allah, ada 2 kelas gitu ya, KB 1 kelas, TK 1 kelas gitu. Ada juga 7 pendidiknya gitu ya, Masya Allah, ini lengkap nih pemirsa ya, sudah ada kelasnya dan juga sudah ada pendidiknya gitu. Nah, saya ke Bunda Zarifah nih sebagai gurunya ya. Hari ini dengar-dengar sudah masuk ya Bunda Zarifah ya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Ini berarti hari pertama nih? Iya, Wah, Masya Allah, hari pertama gitu ya masuk sekolah di KB MTA Ngemplak gitu. Tadi kegiatannya apa aja nih Bunda? tadi kegiatannya yang pertama itu ada kita doa bersama, doa pagi. Setelah itu kita bernyanyi atau senam bareng-bareng seperti itu. Selanjutnya ada istirahat karena anak-anak juga lelah gitu kan, baru awal-awal dan Iya. anak-anak itu awal masuk sekolah jadi apa ya, inginnya bermain dulu gitu, jadi banyak mainnya seperti itu. Gitu ya, Masya Allah, ini juga seru nih untuk kegiatan hari pertamanya gitu ya. Tentunya ada juga perkenalan untuk guru-gurunya dan juga siswanya, ada juga permainan, senam juga tadi ya Bunda ya. Masya Allah, luar biasa. Nah untuk kedepannya nih Bunda Zarifah, program hariannya dari KB MTA Ngemplak nih apa nih kira-kira untuk kedepannya? Oke. Untuk program harian di KB MTA Ngemplak itu sendiri dirancang untuk mendukung perkembangan holistik anak usia dini. Jadi kegiatan ini dimulai dengan doa pagi bersama, dilanjutkan untuk senam ringan untuk membangkitkan semangat anak, dan juga selanjutnya anak itu mengikuti pembelajaran aktivitas tematik yang dimana mengintegrasikan berbagai aspek seperti bahasa, motorik, maupun kognitif dan juga sosial emosional anak seperti itu. Nah, contoh kegiatan yang termasuk dalam bernyanyi, bercerita, setelah itu bermain peran, serta eksplorasi alam baik di alam sekitar maupun di luar seperti itu. Iya. Ada juga waktu khusus untuk bermain bebas yang terarah agar anak juga dapat mengembangkan kreativitas dan juga kemampuan sosialnya seperti itu. Nah, sebelum pulang anak diajak untuk melakukan refleksi dan juga doa penutup
majelis dan salam seperti itu. Jadi Masya untuk Allah. membangun kebiasaan yang baik anak. Iya, lengkap gitu ya. Ada tadi juga untuk pendidikan akademiknya, ada juga pembiasaan-pembiasaan baiknya, ada juga eksplorasi alam bahkan gitu ya, untuk anak-anak ini bisa mengenal gitu alam sekitar mereka. Masya Allah, ini lengkap nih ya. Nah, rencananya untuk jam belajar nih dari jam berapa sampai jam berapa nih Bunda Zarifah? Oke. Dengan kegiatan sebanyak tadi itu. Untuk ini kan baru awal ya kita. Jadi 2 minggu pertama itu kita pulang jam 10. Itu kegiatannya kita awal-awal masuk itu jam 8. Setelah itu anak-anak bisa bermain semau mereka, se-enjoy mereka. Setelah itu di jam setengah 9, jam 9-an itu kita mulai untuk pembukaan, doa pagi dan juga doa-doa harian dan juga surat pendek seperti itu. Dan dilanjutkan untuk kegiatan senam maupun bernyanyi, bercerita seperti itu. Untuk selanjutnya ada juga jam istirahatnya di jam 9 lebih 30. Setelah itu istirahat 5 menit atau enggak 10 menit. Setelah itu lanjut lagi untuk kita pembelajaran pembelajaran menggambar maupun mewarnai seperti itu. Nah, setelah itu dilanjutkan untuk penutupan dan juga bernyanyi itu tadi untuk mengakhiri pembelajaran seperti itu. Oke, jadi memang untuk 2 pekan awal ini memang dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya, Bunda ya. Untuk selanjutnya nanti 2 pekan selanjutnya kita sampai jam 12. Oke. Iya, karena bertahap kadang anak kan dengan usia segitu kadang masih pekat dengan orang tuanya Iya, gitu. Jadi kita pelan-pelan mulai dari jam 2 minggu pertama jam 10, nanti 2 minggu selanjutnya jam 12 dan selanjutnya sudah mulai full day. Oke, Seperti itu. berarti jam 3 ya? Iya, Oke. jadi dari jam 8 sampai jam 3 full day. Nanti pembelajaran itu efektif hingga sampai jam 12. Sampai jam 12 nanti makan siang, selanjutnya tidur siang dan dilanjut pulang untuk full day. Oke. Ada tidur siang juga gitu ya, Iya. waktu istirahat untuk anak-anak di siang hari gitu. Tapi tetap untuk jam efektif belajarnya memang sampai jam 12 gitu ya, Bunda Nisa ya. Dan ini juga dilakukan bertahap nih pemirsa. Jadi 2 pekan awal pulang jam 10, 2 pekan selanjutnya nanti pulang jam 12, lalu Pulang 2 pekan lagi full day lalu gitu. full day. Jadi Oke. untuk pekan selanjutnya itu berarti sekitar awal Agustus nih, nanti sudah mulai full day. Jadi jam 8 sampai jam 3 untuk sampai selanjutnya. Masya Allah, ini anak-anak juga agar terbiasa gitu ya untuk berangkat sekolah gitu. Ini juga siap-siapnya kalau memang anak-anak nih memang agak ini ya Bunda ya, banyak yang perlu disiapkan gitu untuk anak-anak nih, bener banget. Nah, untuk Bunda Zarifah nih, kan tadi sudah ya untuk gurunya sudah ada, kelasnya juga sudah ada gitu ya, siswanya juga sudah ada gitu. Nah, untuk fasilitas belajarnya nih Bunda Zarifah, kalau di KBMT Angemplak nih ada apa aja nih fasilitasnya di sana? Oke, fasilitas yang tersedia itu dirancang agar mendukung kenyamanan dan juga keamanan anak selama belajar. Jadi dalam kelas tersebut ada alat peraga edukatif yang variatif seperti balok, puzzle, media gambar, dan juga permainan outdoornya seperti itu. Dan untuk fasilitas lainnya itu ada tempat buku bercerita, jadi anak untuk mengasah literasinya seperti itu. Gitu ya, Masya Allah, luar biasa lengkap nih untuk fasilitasnya gitu ya, untuk belajar anak-anak gitu, untuk anak-anak bisa mengeksplorasi apa sih sukanya anak-anak gitu ya. Ada balok, ada buku, ada juga mainan-mainan yang lain untuk anak-anak ini bisa bereksplorasi gitu. Kira-kira sukanya yang mainan apa ya gitu ya, Masya Allah nih. Nah, untuk Bunda Nisa nih, kalau di KBMT Angemplak nih apa sih yang bikin beda dengan KBT-KMTA lainnya? Ada nggak sih sistem belajarnya di situ ataupun program khusus yang cuma ada di KBMT Angemplak gitu? Jadi kalau di KBMT Angemplak ini ada program unggulannya yang kami unggulkan seperti itu, seperti full day. Jadi nanti full day yang tadi sudah dijelaskan jam 8 sampai jam 3. Anak akan mendapat fasilitas snack dan juga makan siang dari
sekolah. Jadi nanti orang tua tidak perlu khawatir pulang jam 3 nanti anaknya gimana Makan apa ya, makannya. gitu. Iya, anak-anak kan masih suka Iya, ngemil, betul, suka betul. makan. Jadi dari KBMTA sudah mempersiapkan untuk snack dan juga makan siang yang insya Allah sudah disesuaikan untuk anak-anak seperti itu. Terus juga ada fasilitas yang berbeda nih tata krama bahasa Jawa. Jadi kan karena kita orang Jawa ya, jadi jangan sampai hilang Jawanya gitu. Oke. Karena kan kebanyakan sekarang anak kecil itu kalau omongan dengan orang dewasa itu menggunakan bahasa Indonesia. Atau enggak bahasa Jawa yang enggak Iya, sopan. bahasa Jawa yang ngoko, kurang sopan. Jadi secara pelan-pelan karena anak itu kan kalau misal kita mengajarkan itu ingatannya masih fresh kan. Betul. Jadi masih mudah melekat seperti itu. Jadi kita tanamkan secara perlahan bahasa Jawa, tata krama yang baik kepada orang tua ataupun kepada orang yang lebih dewasa. Itu terus di kami juga ada fasilitas antar jemput. Jadi antar jemput ini nanti untuk orang tua yang misal tidak bisa menjemput putra putrinya di jam pulang sekolah, nanti bundanya bisa mengantarkan seperti itu. Jadi nanti kalau pagi hari misal orang tua mau kerja tapi kerja pulangnya jam 4 sedangkan anak pulang jam 12, gimana ini nggak bisa jemput. Jadi nanti bisa menghubungi bunda saya nggak bisa jemput, nanti bundanya bisa mengantarkan anaknya pulang seperti itu. Gitu ya. Iya. Fasilitas Masya yang Allah. diunggulkan di KBMTA Ngemplak. Ini menarik nih pemirsa ya. Ada tadi fasilitas antar jemput, ada juga untuk pembelajaran tata krama Jawa gitu ya, dan juga bahasa Jawa. Tadi juga ada untuk full day-nya gitu. Nah ini kalau memang tata krama Jawa ini memang tidak banyak sekolah gitu ya, jarang juga sekolah yang mengajarkan gitu. Kenapa sih KBMTA Ngemplak ini mau gitu ya? Ada program khusus bahkan untuk mengajarkan tata krama berbahasa Jawa yang baik untuk anak-anak. Ini alasannya apa nih Bunda? Alasannya karena budaya Jawa yang halus itu sudah mulai hilang ya. Karena kan mungkin karena anak-anak sering ditontonkan gadget yang kebanyakan bahasanya itu kan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak sebenarnya bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang salah. Iya, betul. Tapi karena kita orang Jawa lebih halus kalau misal kita menggunakan bahasa Jawa secara halus kepada misal kita ngomong ke orang tua, misal kita ngomong ke orang yang lebih dewasa, misal nggih, mboten, itu kan lebih enak didengar gitu. Iya, betul. Apalagi kalau anak-anak gitu ya, biasanya kalau anak-anak nih masih kecil tapi udah pinter gitu ya, ngomong halus bahasa Jawa ke orang tua, ini pasti orang tua juga yang denger nyes adem gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih ya programnya, memang menarik gitu yang ada di KBMTA Ngemplak Boyolali gitu ya. Masya Allah, ada juga tadi berbagai program yang sudah disebutkan. Tentunya ini juga bisa jadi pilihan Anda nih pemirsa untuk memilih sekolah bagi buah hati Anda. Untuk umur 2 sampai 5 tahun ya, 2 sampai 5 tahun bisa masuk ke KB, untuk umur 3 sampai 5 tahun bisa masuk ke TK gitu. Ini berarti silahkan berdasarkan pilihan Anda gitu ya, mau masuk ke KB dulu atau langsung mau masuk ke TK gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Tadi juga sudah ada fasilitas bermainnya, sudah ada fasilitas belajarnya, sudah ada bunda-bunda yang siap gitu ya menemani anak-anak belajar gitu di KBMTA Ngemplak. Oke, ini Bunda Nisa dan juga Bunda Zarifah, ini kita akan ngobrol lagi nih ya terkait pembelajaran yang ada di KBMTA Ngemplak. Tapi kita istirahat bentar dulu ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program edukasi, masih dengan tema belajar dengan hati, tumbuh dalam iman, bersama dengan KBMTA Ngemplak Boyolali ya. Tentunya kami kembali mengundang Anda nih untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793.000, atau Anda juga bisa bertanya nih melalui WA dan juga SMS di nomor 08112553.000. Kita masih bersama dengan Bunda Nisa dan juga Bunda Zarifah nih, kepala sekolah dan juga pendidik dari KBMTA Ngemplak Boyolali gitu ya. Jadi kita sudah cerita ya terkait KBMTA Ngemplak Boyolali, terkait di mana lokasinya dan juga di mana untuk program-programnya, bagaimana untuk pembelajaran yang ada di sana gitu ya. Nah ini saya mau ke Bunda Zarifah nih. Bunda Zarifah nih kan kalau TK nih ya, anak-anak nih kan pasti punya
kemampuan, punya kreativitas yang beda-beda gitu, dan bahkan punya kemauan yang beda-beda gitu ya. Gimana nih Bunda Zarifah nih dalam mengatur anak-anak nih supaya anak-anak nih bisa gitu ya menerima pelajaran dengan baik gitu dari bunda-bunda yang ada di sana? Oke. Anak-anak kan memiliki keunikan masing-masing ya dalam segi perkembangan kognitif, emosional maupun sosial si anak. Nah, oleh karena itu strategi yang kita terapkan itu ada pendekatan diferensiasi. Nah, itu pendekatan di mana menyesuaikan kemampuan si anak seperti itu. Jadi dalam pendekatan diferensiasi pembelajaran ini didasarkan pada teori psikologi perkembangan, teorinya Piaget yang menekankan tahap perkembangan kognitif anak. Nah, dalam pendekatan ini, guru juga mengadopsi pendekatan yang mendukung kebutuhan emosional anak, seperti memberikan penguatan yang positif untuk membangun percaya diri dan juga mengurangi kecemasan seperti itu. Jadi pemberian tugas yang diberikan ke guru ke anak itu disesuaikan sama kemampuan anaknya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak yang ada di sana gitu ya. Dan juga ini ada juga beberapa langkah-langkah yang tentunya digunakan gitu ya untuk memahami gimana sih kemampuan anak ini sampai mana sih gitu ya, gitu ya Bunda Zarifah ya. Nah, untuk KBMT Angempla nih untuk program pembiasaannya yang ada di sana nih apa aja nih Bunda Zarifah? Untuk program pembiasaan sendiri itu kan juga bertujuan untuk membentuk karakter dan juga keterampilan sosial emosi anak. Jadi misalnya nih menjaga kebersihan diri, misalnya mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan setelah dari kamar mandi, dan juga pembiasaan disiplin waktu untuk mengikuti kegiatan dengan tertib seperti itu. Nah, itu juga membantu membangun kemandirian anak dan juga membantu rasa tanggung jawab anak seperti itu. Jadi itu menjadi aspek penting dalam perkembangan psikososial dari Erik Erikson seperti itu. Jadi pembiasaan sopan santun dan juga rasa tanggung jawab dan saling menghargai itu sangat mendukung keterampilan interpersonal dan juga empati anak seperti itu, yang merupakan bagian dari kecerdasan emosi seperti itu. Gitu ya, pembiasaan untuk tanggung jawab, pembiasaan untuk mandiri gitu ya. Tadi juga pembiasaan lainnya ada lagi, Bunda? Mungkin pembiasaan untuk memberikan salam sebelum masuk seperti itu. Masya Allah, ini juga untuk pembiasaan untuk akhlaknya gitu ya, budaya ini juga diperhatikan gitu yang ada di sana. Nah, ini kan memang sedang masa-masa pembukaan pendaftaran gitu ya, Bunda Nisa ya. Ini kalau di KBMT Angempla Boyolali apakah masih buka untuk pendaftarannya peserta didik barunya? Untuk pendaftaran kami masih menerima baik dari TK maupun dari KB. Nanti orang tua misal mau mendaftarkan putra-putrinya ke KBMT Angempla bisa menghubungi dari koordinator KBMT Angempla atas nama Bapak Ngadino di nomor 0815 6788 6129. Begitu atas nama koordinator kami Bapak Ngadino SPD. Untuk persyaratan pendaftarannya sendiri ada untuk kami buka kelas KB dan juga TK di usia 3-5 tahun. Terus nanti ada belangko pendaftaran. Jadi semisal nanti orang tua dari wali murid ingin mendaftarkan anaknya, setelah menghubungi dari koordinator nanti akan mendapatkan belangko pendaftaran seperti itu yang nanti bisa diisi oleh orang tua di rumah. Lalu ada fotokopi akta kelahiran dan KK dan juga foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar. Itu kalau misal orang tua dari wali murid ingin mendaftarkan secara online begitu dengan menghubungi koordinator. Namun kalau orang tua ingin datang ke KBMT Angempla sangat diperbolehkan sekali. Misal mau melihat dulu bagaimana pembelajaran di sekolah atau mau lihat-lihat dulu, sangat diperbolehkan sekali, bisa langsung datang ke
cabang ya, karena gedung sekolah kami masih menggunakan cabang, itu di cabang Ngemplak 2. Oke. Yang alamatnya di Dukuh Tegalrejo, RT 2, RW 3, Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Atau kalau misal dari Ancar-Ancar pintu keluar bandara itu, nanti dari pintu keluar bandara ke kanan sekitar 1 kilo, nanti di sebelah kiri sebelum jalan yang sawah-sawah itu nanti ada plang MTA Ngemplak 2 nanti masuk sekali, dan lokasi kami sangat strategis. Oke. Dekat dari jalan raya namun tidak di samping jalan raya pas. Nah, jadi sangat ini aman ya. sekali untuk anak-anak. Begitu, dan juga gedung sekolahnya besar, memiliki halaman yang luas dan juga area kelas atau area bermain yang luas baik indoor maupun outdoor. Jadi insya Allah sangat aman dan nyaman bagi putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Iya, Masya Allah nih ya. Untuk PPDB tentunya masih dibuka gitu ya. Ini dibuka mulai 20 Mei tadi ya. Iya, 20 Mei sampai kuota terpenuhi. Tentunya sekarang masih dibuka gitu ya untuk pemirsa ya. Ini lokasinya strategis nih, dekat dengan jalan raya tapi nggak pinggir jalan raya. Nah gitu ya. Ini tentunya mudah diakses tapi juga aman gitu ya untuk anak-anak. Untuk fasilitas tadi juga sudah ada fasilitas untuk mainan indoor, mainan outdoor juga gitu ya. Untuk gedung juga sudah baik gitu, untuk luas juga ini anak-anak bisa puas gitu ya, lari-larian mereka di situ gitu. Ini kan yang diinginkan anak-anak tuh itu gitu ya Bunda ya, bisa mereka tuh bisa puas lari-larian, bisa main ke sana kemari sama teman-temannya gitu. Ini yang biasanya bikin anak-anak ini tertarik gitu ya. Bisa tadi untuk daftar langsung ke cabang MTA Ngemplak 2 gitu ya, ke KB MTA Ngemplak 2 atau juga online gitu ya via WhatsApp ya. Bunda Nisa ya di nomor 0811 6788 6129 gitu ya, dengan mengisi tadi syarat pendaftarannya, ada formulir pendaftaran, KK, akte gitu ya, dan juga foto nih pemirsa. Ini bisa mulai disiapkan begitu untuk anak-anak yang sudah usia masuk di KB atau juga masuk di TK ini gitu ya. Nah untuk jangkauan area atau coverage areanya nih Bunda Nisa, kalau KB Ngemplak itu, KB MTA Ngemplak itu di mana saja nih kira-kira? Kalau untuk jangkauannya dari KBMTA Ngemplak itu ada di area Ngemplak sendiri, terus juga dekat dengan area Colomadu, Colomadu ataupun Nogosari. Jadi area-area tersebut sangat terjangkau apabila, karena kan lokasi sekolahnya itu walaupun di Ngemplak tapi bukan yang di tengah-tengah sekali gitu. Jadi masih dekat ke Solo gitu masih ya? dekat ke Colomadu ataupun ke Nogosari. Jadi sangat mudah sekali diakses untuk di daerah sekitar. Jadi KBMTA Ngemplak tidak hanya menerima siswa dari Ngemplak saja, namun bisa dari di luar Ngemplak yang masih terjangkau seperti itu. Gitu ya, tadi untuk areanya ada di area Ngemplak, Colomadu ataupun juga Nogosari gitu ya. Bagi Anda nih ayah bunda yang punya putra-putri yang masuk usia KB dan juga masuk usia TK bisa gitu ya. Mungkin main gitu ya ke KBMTA Ngemplak gitu ya, lihat-lihat gitu fasilitas yang ada di sana, ataupun mungkin juga nanti ngajak anaknya boleh ya Bunda ya. Anak-anak nanti bisa lihat juga gitu gimana untuk fasilitas yang ada di sana cocok atau enggak gitu ya, atau nanti bunda-bunda yang mungkin belum bisa langsung ke sana langsung bisa menghubungi untuk nomor di WA yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Ya, ini tentunya untuk pendidikan ini tidak hanya peran dari bunda-bunda di TK gitu ya, bunda-bunda yang ada di sekolah, tapi juga peran orang tua gitu. Nah, kalau dari bunda-bunda nih apa sih harapannya gitu ya, sinergi antara orang tua dan juga bunda-bunda yang ada di TK gitu, biar pendidikannya nih sejalan dan sejalur gitu. Silakan Bunda Nisa. Jadi sinergi antara bunda yang ada di TK dan orang tua itu sangat penting sekali. Jadi harus ada komunikasi yang baik yang terjalin antara bunda di sekolah dan juga orang tua. Jadi kami ada harapan untuk terus berkomunikasi, terus menggandeng bunda-bunda, menggandeng orang tua dari siswa terkait dengan perkembangan anaknya. Jadi kami mempunyai buku prestasi. Jadi buku prestasi itu nanti anak-anak itu di sekolah setiap hari itu belajar apa ditulis di situ. Jadi nanti buku prestasi itu dibawa oleh siswa. Jadi orang tua tahu, oh hari ini anaknya belajar apa, hari ini anaknya bisa apa. Itu jadi orang tua tahu melalui buku prestasi itu. Jadi semoga selalu terjalin hubungan yang baik antara bunda yang ada di KBMTA Ngemplak dengan
orang tua seperti itu. Gitu ya, ada buku prestasi sebagai buku penghubung gitu ya antara bunda-bunda yang ada di TK dengan orang tua yang ada di rumah. Jadi orang tua tuh tahu anak saya hari ini belajar apa aja gitu ya, ada laporannya di situ gitu. Nanti di rumah bisa diulang gitu ya bersama dengan orang tua pastinya ya. Ini sekolah sudah belajar, di rumah juga sudah belajar juga dengan orang tua. Bukan nggak mungkin gitu ya, anak-anak bisa lebih pintar, lebih juga mandiri, lebih tanggung jawab, lebih smart tadi untuk harapannya gitu ya, sesuai dengan visi misi dari KBMTA Ngemplak gitu. Solih-solihah, mandiri, aktif, rajin dan juga tangguh gitu, Masya Allah nih ya. Nah kalau Bunda Zarifah sendiri nih untuk bisa menjalin hubungan yang baik antara Bunda dengan orang tua, ini apa yang dilakukan nih untuk Bunda Zarifah? KBMTA Ngemplak sendiri itu menempatkan komunikasi antara guru dan juga orang tua itu di nomor pertama. Jadi kita mengutamakan untuk komunikasi antara orang tua dan juga guru itu tentang perkembangan anak itu seperti apa, baik di rumah maupun di sekolah seperti itu. Jadi diadakan pertemuan rutin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali seperti itu, baik via WA maupun tatap muka seperti itu. Nah, ada juga workshop, seminar parenting untuk orang tua maupun guru. Jadi biar tidak ada perbedaan pemahaman antara guru dan juga orang tuanya seperti itu. Gitu ya, ada juga tadi untuk workshop, seminar juga, seminar parenting untuk orang tua. Ada juga tadi pertemuan gitu ya, Bunda Zarifah ya, antara bunda-bunda dan juga guru-guru nih. Apa sih tujuan pendidikannya, bagaimana caranya mendidik anak, itu juga disebutkan di situ gitu ya. Agar nih orang tua yang ada di rumah dan juga bunda-bunda nih sejalur gitu dalam mendidik anak gitu ya. Jadi anak tuh gak bingung, di sekolah gini kok di rumah gini gitu ya. Nah ini yang biasanya bikin anak-anak tuh bingung gitu pemirsa. Jadi ini KBMTA Ngemplak sudah memfasilitasi gitu ya untuk orang tua. Ada juga untuk tadi ada grup WhatsApp juga gitu ya Bunda Zarifah ya, untuk bisa terhubung antara bunda-bunda yang ada di TK dan juga orang tua yang ada di rumah gitu dalam memantau anak-anaknya. Ya terakhir nih untuk Bunda Nisa, silahkan pesannya terkait tips orang tua dalam memilih sekolah nih. Kadang kan orang tua tuh bingung ya, harus pilih sekolah yang kayak apa ya, yang mahal atau yang gimana nih gitu. Silahkan tipsnya nih untuk orang tua yang saat ini lagi bingung memilih sekolah untuk anak. Untuk tips memilih sekolah bagi anak sendiri, yang terpenting itu anak harus nyaman, karena kenyamanan anak itu nomor satu untuk mendukung tumbuh kembang anak sendiri, dan juga disesuaikan dengan anaknya juga. Terus yang terutama kalau untuk sekarang sekolah yang berbasis agama, karena kan sekolah sekarang itu banyak sekali macamnya ya. Jadi yang terpenting adalah dengan berbasis agama, karena anak itu merupakan fondasi. Jadi apa yang ditanamkan ke anak, apa yang diajarkan ke anak itu akan terbawa hingga dewasa. Jadi orang tua harus mencari sekolah yang menanamkan agama di terutama di fase fondasi atau fase PAUD gitu. Nanti untuk bisa ke depannya anak bisa terarah dengan baik seperti itu. Iya, gitu ya, untuk memilih sekolah untuk anak itu ya, yang penting nyaman, cocok ke anaknya, dan juga jangan lupakan untuk penanaman fondasi-fondasi nilai agama gitu, karena memang di usia-usia dini gitu ya Bunda Nisa, saya ini waktu yang sangat tepat nih ya untuk bisa menanamkan fondasi yang baik kepada anak. Anak-anak akan lebih bisa menerima nilai-nilai agama kalau dia sudah ada fondasi agama yang kuat gitu. Salah satunya ada di pendidikan dini. Nah ini pastinya memilih pendidikan dini yang tepat yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, ini juga harus jadi pertimbangan utama gitu ya untuk orang tua. Nah silakan untuk Bunda Zarifah nih pesannya ya, atau juga tipsnya nih untuk anak-anak, untuk orang tua ya, untuk orang tua dalam menemani anak-anak belajar. Kalau misalnya di sekolah nih, kadang ada nih orang tua yang mungkin hanya menyerahkan pendidikan anaknya tuh ke guru nih Bunda. Jadi kayak yaudah saya mau sekolahin anak saya di sini, pendidikan anak urusan guru-gurunya deh gitu ya. Padahal untuk pendidik anak ini memang tanggung jawab utamanya seorang orang tua gitu ya. Nah ini gimana nih untuk orang tua ini bisa menemani anak belajar dengan baik dan juga tentunya sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing gitu. Oke. Yang pertama itu dukungan orang tua itu sangat penting, baik dukungan emosional maupun pendekatan anak seperti itu. Jadi dukungan positif, baik lingkungan belajar yang
yang baik dan juga kasih sayang dan tanpa tekanan gitu. Kalau semisal berlebihan membantu anak, maka tekanan anak itu semakin berkurang kalau dekat dengan orang tuanya tuh dia nyaman seperti itu. Jadi usahakan untuk memberikan suasana yang positif untuk anak dan juga memberikan dukungan emosional anak. Orang tua tuh juga perlu menunjukkan empati dan juga perhatian anak ketika anak itu menghadapi kesulitan seperti itu. Setelah itu memberikan ruang belajar yang nyaman untuk anak seperti itu. Dan dalam proses belajarnya juga itu kalau bisa anak di usia PAUD itu di kisaran anak umur 2 tahun sampai 5 tahun itu diminimalisir untuk penggunaan HP-nya, HP maupun televisinya seperti itu. Karena anak itu ini yang jadi tantangan utama ya. Iya benar. Soalnya sekarang tuh banyak orang tua itu yang tidak memperhatikan kognitif atau emosional anak karena dampak HP seperti itu, gadget. Jadi sangat mempengaruhi kognitif dan otak anak kalau semisal sering melihat video-video yang pendek seperti itu. Jadi anak belum bisa memproses maksimal apa itu maksud dari videonya seperti itu. Nah, udah disuruh yang lainnya lagi. Jadi otak anak itu belum mampu untuk memahami dari video tersebut seperti itu. Gitu ya. Ini juga tentunya peran orang tua sangat besar gitu ya dalam mendukung pendidikan anak, membangun kedekatan, membangun juga ruang belajar yang nyaman, membangun empati dengan anak dan juga perhatikan untuk penggunaan gadgetnya gitu ya Bunda ya. Ini memang gadget menjadi tantangan utama nih dalam pendidikan anak di masa kini gitu ya, dan tentunya ini orang tua juga harus terus update gitu ya tentang bagaimana sih dampak gadget ke depannya untuk anak gitu. Tadi Bunda Zarifah sebutkan memang gadget ini berdampak, ya memang ada baiknya, tapi mungkin ada nilai buruk yang harus juga diperhatikan gitu ya dari adanya gadget ini, dan ini tentunya harus dibatasi dan juga harus diberikan kepada anak sesuai dengan aturan gitu ya Bunda ya. Masya Allah luar biasa nih hari ini bersama dengan bunda-bunda dari KBMTA Ngemplak gitu ya. Masya Allah. Tadi untuk pemirsa Anda yang ingin mendaftarkan anak-anaknya di KBMTA Ngemplak, Anda bisa hubungi di nomor 0815 6788 6129 atau Anda bisa langsung menuju ke MTA Ngemplak 2 gitu ya, yang ada di dekat Bandara Adi Sumarmo gitu ya. Ini lokasinya sangat strategis gitu tentunya untuk Anda yang ada di daerah Ngemplak, Colomadu dan juga Nogosari gitu ya. Terima kasih nih untuk Bunda Nisa, terima kasih untuk Bunda Zarifah ya untuk hari ini ngobrol-ngobrolnya, informasinya terkait pendidikan yang ada di KBMTA Ngemplak Boyolali gitu ya. Semoga Bunda Nisa dan juga Bunda Zarifah sehat selalu, sukses selalu untuk KBMTA Ngemplak gitu ya. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah berjumpaan kita dalam program edukasi hari ini. Tentunya terus saksikan program edukasi setiap hari Senin pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.